Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di video kali ini kita mau bahas HP baru dari Poco yang udah bisa 5G dan harganya ini under 3 juta aja guys. Namanya Poco M7 Pro 5G. Langsung aja kita bahas yuk. Sikat! Oke, jadi ini dia boxnya Poco M7 Pro 5G. Untuk warna boxnya ini masih sama kayak HP Poco biasanya ya, dengan ciri khas warna kuning dan font berwarna hitam. Di depannya ini ada tulisan Poco M7 Pro 5G, terus ada tulisan Poco di atas sini. Di sebelah kiri ada Poco M7 Pro 5G, di kanan ada Powered by Xiaomi HyperOS. Dan yang kita bahas ini varian warna green dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Pas kita buka, kita ketemu sama box kecil lagi yang isinya ada pin ejector, terus juga buku panduan dan kartu garansi, pembatas buku dan stiker Poco, softcase warna black matte, unit HP-nya, adapter charger 45 watt, dan juga kabel charger USB-C. Yaps, jadi ini dia Poco M7 Pro 5G warna green ya. Back covernya ini finishingnya doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Dan untuk patternnya dibikin dua bagian yang berbeda. Di sebelah kiri polosan aja dan di sebelah kanan kayak marmer gitu. Build quality-nya solid dan feel di genggamannya juga cukup nyaman. Untuk frame kameranya ini berbentuk kotak ya, dan di dalamnya terdapat dua lensa dan tulisan 50 megapiksel OIS kamera. Sementara di bagian bawahnya ini ada tulisan 5G. Interface-nya sih standar HP Poco banget ya. Di sebelah kanan ada power button dan volume button. Di atas ada headphone jack, grill speaker, IR blaster, dan mikrofon. Di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual SIM hybrid, port Type-C, mikrofon, dan grill speaker. Dari sektor layarnya sendiri, Poco M7 Pro 5G ini bawa 6,67 inci Full HD Plus AMOLED display dengan 120Hz refresh rate dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Bezelnya juga terhitung tipis dan panel AMOLED-nya ini bisa menampilkan karakter warna yang pop up. Dipakai buat nonton film atau sekedar streaming YouTube udah bisa manjain mata banget. Untuk penggunaan di outdoor juga masih kelihatan ya, karena layarnya ini punya peak brightness up to 2100 nits, yang dimana untuk di kelas harganya ini udah terhitung tinggi brightness-nya. Dan karena layarnya ini pakai AMOLED, jadi fitur-fitur seperti always on display dan in-display fingerprint juga ada di sini. HP ini tentu aja udah ada NFC, terus juga diproteksi sama IP64 yang artinya tahan debu dan tahan terhadap percikan air. Di sektor kameranya, Poco M7 Pro 5G ini dibekali dengan dual kamera belakang, yang dimana untuk kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel OIS dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Kalau menurut saya kualitas fotonya sih udah masuk standar bagus ya. Karakter fotonya khas Poco banget, warnanya gonjreng dan jauh dari kesan kusam. Selain kontras dan saturasi yang cukup konsisten untuk foto-foto di berbagai kondisi, fotonya juga punya detail yang tinggi serta dynamic range yang luas. Kalau di kondisi low light juga ada fitur night mode yang dimana sharpness-nya ini dinaikkan ya, sehingga hasil fotonya tuh kelihatan lebih saturated, walaupun kalau di zoom sebenarnya nggak yang detail-detail banget. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Poco M7 Pro 5G. Ini mentok di 1080p 30 fps aja guys. Dia nggak bisa lebih tinggi dari ini. Sayang banget ya. Coba aja dia bisa 60 fps. Wah, itu udah cakep sih di harga segini. Tapi bagaimana untuk kualitas videonya? Baik itu dari kestabilan, terus juga dynamic range, detailnya. Ini saya coba deketin ke bunga. Tuh.
dia langsung autofocus ya. Bokehnya juga tuh. Ya, kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Nah kalau ini untuk kamera depannya ya, Poco M7 Pro 5G juga sama guys, di resolusi 1080p 30 fps. Sekarang ini di jam berapa nih? Setengah 9 pagi ya. Saya coba jalan. Nah ini kalau di bawah sinar matahari langsung, lagi cukup terik nih ya, karena mataharinya baru naik nih. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah untuk dynamic range-nya seperti apa. Ini saya coba membelakangi matahari ya. Nah, kayak gini. Mataharinya di situ. Ya. Sekitar sini lah. Gak kelihatan guys, silo. Oke. Saya coba kembali berlawanan dengan sinar matahari. Untuk FOV-nya sih standar lah ya. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit juga. Karena tangan saya ini nggak yang begitu loss ya. Karena kalau loss kayak gini. Nah, jadi ini standar lah. Oke. Dari sektor performa, Poco M7 Pro 5G ini dibekali dengan chipset Dimensity 7025 Ultra dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Dari skor benchmark yang saya dapatkan dari Antutu versi 10, dia menghasilkan skor 463 ribuan, sedangkan di Geekbench 6 dapat 931 untuk single core dan 2229 untuk multi-core-nya. Saya coba main Mobile Legends 21 menit di settingan Super Ultra, dia bisa dapat rata-rata 55 fps. Lalu main PUBG Mobile 55 menit di settingan Smooth Ultra bisa dapat rata-rata 34 fps. Kemudian saya juga tes main game yang agak beratan dikit nih ya, Triple Z alias Zenless Zone Zero 16 menit di settingan grafik medium bisa dapat rata-rata 29 fps. Overall untuk performanya sih udah oke banget lah untuk HP di harga under 3 juta. Untuk sektor baterainya sendiri ini kapasitasnya 5110 mAh dengan 45 watt turbo charging yang bisa ngisi dari 19 sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam 14 menit. Kalau soal daya tahan baterainya sih menurut saya ini standar aja ya. Dari hasil pengetesan yang saya lakukan, buat nonton YouTube sejam berkurang 4%, lalu scrolling sosmed sejam berkurang 6%, dan main Mobile Legends sejaman berkurang 16%. Buat sistem operasinya, Poco M7 Pro 5G ini berjalan di Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Saya sih nggak dapat info resmi dari Poco Indonesia ya mengenai jangka waktu update-nya.
Tapi kalau dari info yang saya dapat dari internet, dia dapat 2 kali versi Android OS ke depannya. Nanti kalau misal saya dapat info yang lebih akurat, akan saya pin aja di komentar di bawah ya. Buat harganya sendiri, Poco M7 Pro 5G ini dijual dengan harga flash sale Rp2.799.000 yang berlaku sampai tanggal 25 April 2025. Setelah itu harganya menjadi normal di Rp2.999.000. Nah, kalau kalian pengen harga yang lebih murah lagi dari harga flash sale-nya, langsung aja meluncur ke link yang udah saya taruh di deskripsi. Jadi jangan sampai kelewatan ya, mumpung masih ada diskonnya. Oke, kesimpulannya Poco M7 Pro 5G ini bisa dibilang opsi yang bagus buat HP 5G under 3 juta, tapi pengen HP dengan performa yang oke di kelas harganya. Kekurangannya sih paling absennya lensa ultrawide ya. Tapi kalau kalian nggak mempermasalahkan hal itu, HP ini auto recommended banget buat kalian beli. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.